Ada sebuah hadis qudsi diriwayatkan an Anas bin Malikin qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam sabda Rasul begini, yaqulullahu azza wa jalla, bahwa Allah berfirman, inni la akhummu bi ahlil ardi adaban fa idza nadartu ila ammari buyuti wal mutahabbina fi wal mustaghfirina bil ashar saraftu anhum. Allah azza wa jalla berfirman, sesungguhnya aku bermaksud menurunkan adab kepada ahli bumi, bi ahlil ardi adaban. Aku bermaksud menurunkan adab kepada ahli bumi. Bentuk-bentuk adab Allah itu yang diturunkan ke bumi banyak. Ada misalnya kemarau panjang yang sangat panjang sekali sehingga susah untuk mencari air. Pertanian tidak bisa bercocok tanam, hewan-hewan ternak tidak bisa minum karena kemarau panjang. Sehingga menjadi adab lagi banyaknya kelaparan di mana-mana. Ini juga bentuk adab. Bahkan pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Termasuk juga adab yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Misalnya manusia menjadi permusuhan, saling fitnah, timbulnya peperangan, banyak korban berjatuhan, itu adalah adab. Tetapi faida nadartu ila ammari buyuti, maka apabila aku melihat orang-orang yang meramaikan rumah-rumahku, tempat-tempat ibadah, masjidnya ramai dengan berjamaah, ramai dengan orang baca Quran, ramai dengan orang berzikir, bersolawat, aktivitas-aktivitas ibadah. Tidak lagi masjidnya sepi. Para sepuh yang usianya sudah sepuh pada datang ke masjid. Yang muda datang ke masjid. Sholat 5 waktu ramai berjamaah. Pengajian, kajian, segala macam. Hal-hal yang baik. Ramai di masjid. Kemudian wal mutahabbina fi, dan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Fi, karena aku. Karena dalam hadis qudsi disebutnya karena aku. Berarti orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena apa-apa. Satu dengan yang lain saling mencintai karena sama-sama keimanannya. Lillahi ta'ala, tanpa pamrih. Bahkan ini yang sering terjadi, yang bukan saudara malah jadi saudara. Kan kadang-kadang ada saudara yang menjadi orang lain menjadi saudara. Ketika tumbuhnya itu karena Allah, saling mencintai satu dengan yang lain, maka ini adalah merupakan hal yang sangat istimewa, dan ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampunan kepadaku pada waktu sahur. Orang-orang beristighfar, memohon ampun kepada Allah menjelang subuh pada bangun dari sholat malam. Mereka kemudian berzikir, berdoa, beristighfar. Karena sadar diri bahwa kita ini banyak dosa dan kesalahan. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bil ashar, pada waktu sahur. Para guru menyebutnya itu waktu sahur itu menjelang subuh. Nah, ketika Allah melihat tempat ibadah ramai dengan aktivitas ibadah, melihat orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dan melihat orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah pada waktu sahur, maka saraftu anhum,
maka aku jauhkan adab dari mereka. Yang tadi Allah ingin menurunkan adab ke muka bumi, adab itu Allah jauhkan dari ahli bumi itu. Inilah yang dikatakan dalam Al-Qur'anil Karim. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menurunkan siksa kepada suatu kaum jika engkau Muhammad ada di tengah-tengah kaum itu. Kalau hari ini Rasulullah SAW secara jasadnya sudah tidak ada di tengah-tengah kita, tetapi Rasul bisa hadir dalam hati-hati kita, sehingga banyak orang yang baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Ini bisa diartikan bahwa Rasulullah ada di tengah-tengah kita atau di tengah-tengah mereka dalam firman ini. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kemudian Allah tidak akan menurunkan siksa kepada mereka selagi mereka itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal tadi inilah yang akan menghalang dari adab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari ramaikan tempat ibadah, masjid dengan ibadah, kemudian saling mencintai dengan sesama karena Allah, dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan manfaat, dan bagi orang-orang yang berinfak sedekah, menyiapkan bantuan, pertolongan kepada yang lain, semoga Allah catat sebagai amal soleh, menghapus segala kesalahan, diganti yang melimpah di dunia dan di akhirat menjadi ganjaran. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.